Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua ya. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Sangkut cuan, cuan sangkut, pada sangkut apapun pada cuan, cuan di Shiba ya. Cuannya berapa? ATH 2 kali ATH, 3 kali ATH, 2000 ATH, omong kosong. Cuan di pris, cuan, semangat. Ini untuk pemula, saya kasih tahu dengan semangat, dengan gigih Mas Bro untuk mengedukasi, untuk memerdekakan Anda semua dari meme coin yang mana 99% gagal, 99% jebris, 99% rukat, 99% ngadial, ondole anjluk, gundule anjluk. Itu seperti itu ya. Anda kalau pingin sedekah mending ke fakir miskin ya, yatim piatu, jangan sedekah ke ember bocor delaweran. Anda kalau dikasih tahu bodo amat, pro kontra silakan, yang terima, yang nggak terima ngamuk-ngamuk, monggo ngamuk ya. Yang penting Mas Bro dengan semangat, dengan kemerdekaan ini yang mana kaum pemula, orang-orang baru Indonesia saya cerdaskan, jangan, nggak usah main meme coin, nggak usah. 99% gagal, keberhasilannya hanya 1%, melorot kendor serot, percuma Anda makin kacau, makin gila, kupat kapet, endal lagi bikin macet jalan. Jangan ya. Asal untuk pemula, Mas Bro akan memberikan edukasi tentunya yang mantap-mantap, dan ini juga akan saya bahas TAI-nya ya. Yang namanya TA-nya ini, historinya, ini story kelihatan nih ya, bukan tori yang jelek gundulan, bukan. Ini lihat nih ya, pertama ngepam ini nggak bisa pakai oret-oretan nih kalau di sini nih, pakai ini aja ya, anak panah ya, ngepam celung nuning brebet sir ngicrit, cerot ke bawah, naik dikit cerot, project ini project itu, dengan Mardia, dengan Hongkong, dengan acak adut, naik sedikit cerit, banting lagi sor, itik, promosi lagi, investasi, jebret, naik dikit. Ini yang naik siapa? Yang bikin naik FOMO, orang-orang kita yang pada jengking, yang pada habis uangnya, FOMO, ding. Ada yang TP, teman kita yang cerdas, yang cerdik ya. Kita kalau yang pemula, yang bodoh ya, dibilangnya nanti RP1 untuk jangka panjang itu habis Anda. Siapa yang nyikat Anda? Yang orang main scalping, yang suka FOMO, keluar di bawah, ketika naik dia TP. Anda yang mampus dan gapnya itu di situ ya, dikit, naik lagi dikit, naik ke atas ya, udah ini 2 kali naik ini ya, udah banyak ini sell kontraknya, jebret, banting habis, bopret ke bawah, jengking seperti ini. Berapa yang sangkut ini? Banyak di sini korbannya ya. Lagi 10 eceng Binansi RP1, garansi Anda, brangas Anda siapkan, gondole anjur lagi ya. Kan naik nggak seberapa ya, cuma di kepala 3, belum yang ini yang sangkut di sini, belum apa-apa, belum kejemput ya, cepris ke bawah lagi ya. Ini diangkat lagi dikit ya, masuk serok di bawah serok. Ini yang serok di bawah ini udah nunggu ini, yang apa namanya, candle ngoler panjang ini ya, kayak barang yang jelek itu ya, yang opat tapet ini kan udah diserok ya. Ini yang nyerok di bawah nunggu ini, nanti naik sedikit ke sana, cerot, jual ya. Mereka untung sama ember bocornya, gapnya. Andanya yang katanya untuk investasi jangka panjang ke RP1, borok ke RP1, Anda uangnya habis. Dari atas ke bawah, naik dikit ke bawah, naik dikit ke bawah, dan historinya dari awal sampai sekarang bukan makin naik makin turun. Ini salah satu candle yang bobrok, yang buruk, tidak perlu diinvestasikan ke hal-hal koin-koin meme seperti ini. Masih banyak meme koin yang bagus, yang berfundamental. Contohnya apa? Shiba sama Dogecoin, itu pun sekarang sama saja. Untuk naik setinggi langit RP1 ngap-ngapan, ngos-ngosan, uangnya Hongkong ya. Ya memang naik loncat RP1 dulu, karena apa? Dulu yang ngangkat itu ada sekelas exchange itu loh, itu
tetangga kita, nggak perlu saya sebutkan bolak-balik, nggak enak lah. Itu paham ya, tetangga kita itu paham yang gambarnya harimau itu sangkut di situ ya. Kalau naik ke atas ya nanti dibanting lagi sama dia, tahu nggak dia? Itu yang jelas itu. Dan Shiba dulu pada awal naik terbang ke atas jepret itu memang kondisinya belum ada yang banyak sangkut, semua naik semua demand semua habis sampai di pucuk ya mulai TP dikit gerutuk brebet ke bawah. Akhirnya apa, yang telat yang sangkut banyak, naik lagi dikit, aduh mau dikeluarkan nanti Rp1.000 bahkan $1 dobrotnya ya, ngibulnya ngidebrisnya itu kan $1, belum apa-apa sangkut lagi banyak. Teman-teman kita yang uang ratusan juta sekarang tinggal cekerewe, tinggal 1 perak. Tuh hati-hati meme koin. 99% Anda mau dilawan dengan Anda keberhasilan 1% itu bodoh sekali. Sekarang yang gampang aja ya, nggak usah susah-susah, main besar kecil aja itu. Kalau pas di tontonan layar tancap ya besar kecil itu ya, kalau angka 12 milih 1 itu susah, angka 12 milih 1 aja kadang-kadang diputar langsung, kita ngeliat muternya bro ya, uang 1.000 jadi 10.000 itu udah jelas 1 kali lipat. Nah ini baru 1 kali lipat ya, 1 kali lipat dari Hong Kong, yang mana turun terus malah rugi. Ini lihat ini ya, belalakkan mata Anda ke atas ya. Berpikir ini ya, ya udah berpikir nih, lihat ini angka 1 sampai 12 tuh udah diputar tuh, rolet melet itu rolet ya, itu kan 1 sampai 12. Anda lihat muternya di situ, Anda memilih satu ya, Anda berhasil nggak? Enggak ya, itu logika yang gampang ya. Sekarang dikasih kemudahan lagi, dibagi 2 besar sama kecil, berarti angka 6 sampai 12, angka 1 sampai angka 6. Coba dikublek-kublek itu ya, bisa nggak? Itu pun sering meleset, apalagi yang kemin koin ya, yang jelas yang masuk 10.000 itu di rolet angka 12 angka, begitu kita ketembak ketembus itu udah jelas tuh 10 kali lipat langsung bayaran. Itu aja udah sering meleset tuh, jelas 10 kali lipat. Ini cari 1 kali lipat susah banget, yang ada malah turun. Cukup ya untuk di koin bris ini ya. Sekarang kita bahas Shiba dan berita-berita yang hot-hot nanti ya. Oke, ini sudah berada di Shibarium, Shiba Inu, Shibanan. Ini di Awan Ichimoku. Ini kalau orang yang ngerti belinya di bawah Awan Ichimoku tuh di sini. Kalau ini bisa uret-uretan nih, TA-nya nih di sini nih, di sini ya, naik ke sana ini jual. Ya untung Anda ya, lumayan ya. Turun sini nih ya, ambil. Ini masih di layar Ichimoku. Naik, ini jual lagi. Ini nanti akan turun di sini nih, di Awan Ichimoku ini. Kalau Awan Ichimoku ini nanti bertahan, loncat lagi ke sana. Kalau nggak bertahan, jebris ke bawah. Resistennya sudah di atas. Saya rasa jelas ya. Sekarang kita lihat yang lebih time frame lebih besar lagi, daily. Nah, sekarang di sini nih. Sekarang untuk time frame yang lebih besar lagi untuk daily-nya. Kalau ngambil di bawah di sini nih, di dia nih ya, ngambil tuh di bawah, dibantu dengan RSI. Ini RSI nya juga di dia nih, geser sini lagi nih, di dia nih di bawah ini saja jual ya. Ini hebat banget kalau RSI digabung sama Awan Ichimoku, itu titik jual dan titik beli dan jualnya gampang sekali ya. Kalau ini resisten ini Awan Ichimoku ini kalau masih di bawah itu menjadi resisten jadi jual di sini, masuk di sini nih, di dia nih, jual di sini ya. Ini nanti ini yang saya maksud ini yang orang trading ya, yang trading swing ya, bukan jangka panjang lah. Kalau jangka panjang lain lagi, makanya ini harus di akrab ini Anda ini. Jadi nggak sama antara tutorial yang untuk 5 menitan, 10 menitan, 1 jam ya. Ini untuk jangka panjang ya, karena ini di daily-nya ya. Ini banyak ini kan di sini nih resisten ini. Nah ini nanti kalau mampu menjebol, kalau Anda berani di sini masuk, ini kalau di sini masuk nanti jualnya di sini nih. Ini ya resisten Awan Ichimoku yang atas. Ini kan sama dengan di bawah, dengan candle pun sama ini ya, ke bawah ini ke belakang ini sama
ya. Itu nanti TP di sini, TP di sini nanti biasanya akan turun lagi karena ini ada perosotan TK, ya, baru ke sana lagi, melorot lagi ke sana lagi. Itu bisa tergantung daripada fundamental ngikut BTC mana yang ada. Kalau saran saya untuk Shiba ini sekarang trading aja, kalau turun serok naik jual, trading serok naik jual. Kalau terlalu tinggi, maksudnya kita mengharapkan jutaan persen kayak dulu, itu kita nggak tahu. Kita lihat sekarang ini ya, yang keseluruhan ini, yang apa namanya weekly ya, lihat ini aja ngap-ngapan ini belum kelihatan, ini masih di sini, ini belum kelihatan ngap-ngapan. Untuk sampai setengah segini, waduh, ini nunggu buluran bro, nunggu BTC halving bro, ini bro, sini paling. Kalau sampai sini ya nggak tahu kalau Markia beli, ya. Makanya nggak usah berayal banyak deh, ya. Yang penting kita kalau sampai di sini ya saya doakan hitung-hitung menang togel. Tapi kalau sampai di sini sudah selesai ya TP, yang cuan TP. Pemenangnya yang ambil di bawah, yang cuan ini resisten ini, RS ini, RSI yang bawah ini ambil, ini udah di resisten ini, ya. Makanya kan harganya kan dap-dup sekarang kalau melihat daripada di 4 jamnya, ya. Kita lihat, kalau nggak percaya Anda, kita buktikan bareng-bareng ya. Jebret ini kan sudah dap-dup nih, udah ada merah, oh, ya, kesini ya, kayak gini ya, belum blongsor begini, apa namanya, juga udah di resisten ini awan apa namanya daripada RSI nya bro, ya. Bisa ke sana, kalau bisa naik ke sana, kita masuk di sini naik ke sana, umpamanya kita dapat untung 100-200 ribu, tapi kalau pas ke bawah Anda kehilangan 5 juta ya sama saja, ya. Itu saya rasa untuk TA yang simple ini, ya. Saya akan melihatkan berita-berita yang mantap, nggak perlu panjang-panjang. Kalau pagi kan masih pada clown mining, makanya mending gak usah terlalu panjang ya kalau untuk pagi, ya. Kita masuk ke siluman daripada BTC nya, mantap. Dia bilang mau turun gundul anjlok, nggak ada turun-turunan, ya. Setiap orang keluar katanya mau turun, mau banting lagi ancur, ancur-ancuran apaan, naik nih, lihat nih. Kemarin saya bilang mungkin Mas Bro aja yang kemarin keluar terlalu berani, BTC mau hancur 20 ribu lagi, waduh, nol lagi. Ini kondisinya udah naik. Kemarin saya keluar masih 440, ini udah 4455. Artinya apa? Udah 15 juta Anda cuan kalau punya BTC. Kalau nggak punya yang ngiler aja kayak Mas Bro nggak punya, terus terang ya, nggak mau bohong, nggak mau bual, nggak punya BTC. Dia bilang udah masuk di 0, sekian, saya punya sekian BTC 0, sekian, but lah. Kalau punya BTC ya pamer. Mas Bro nggak punya ya memang nggak punya, bukan ngiri ya, memang nggak punya ya. Yang ngiri dikit boleh ya, enggak. Bercanda aja ya. Ini BTC nya mulai ngacir, ETH dikit-dikit pelan-pelan. Saya udah dari berapa bulan kemarin mungkin dicipir ya, kalau Agustus itu Mas Bro bilangnya naik hijau, storynya seperti itu. Nyatanya ini kan naik ya, baru tanggal berapa, tanggal 10 aja belum, ya, belum habis, maksudnya baru masuk tanggal 10 hari ini. Kan naik kan bisa di akhir bulan, pertengahan gitu ya. Ya, pokoknya kan BNB sudah naik, SRP dikit-dikit naik. Yang mana kemarin beli di bawah nggak usah takut serok, ya udah sekarang sudah loncat-loncat, bukan loncat-loncat gila stres di pinggir jalan. Ini loncat-loncatnya di mall, main itu balon loncat-loncat. Seperti itu ya. Yang mana naik semua dikit-dikit pelan-pelan kan. Kenaikan ini juga Mas Bro akan saya bahas juga, ada beritanya, nggak pakai iya. Beritanya untuk penutup aja, karena pagi-pagi masih banyak yang clone mining ya. Bitcoin naik 100% setiap tahun. Inilah alasan menurut ahli, ya. Jadi ada alasannya bro. Bitcoin sebagai raja mata uang kripto selalu menjadi sorotan. Namun apa yang membuat analis Preston Peace yakin bahwa Bitcoin akan terus naik sebesar 100% setiap tahun? Itu belum BlackRock supportnya masuk 100%. Nanti kalau BlackRock supportnya masuk, ETF-nya disetujui, bukan 100%, 1000%. Anda kalau dikasih tahu nggak percaya, awas Anda. Percaya dulu ya. Bitcoin sebagai raja mata uang kripto selalu menjadi sorotan. Namun apa yang membuat analis Preston Peace yakin bahwa Bitcoin akan terus naik sebesar 100% setiap tahunnya sebelum ETF supportnya BTC
BlackRock disetujui, naiknya 100%. Ketika FTF support BlackRock disetujui, maka akan 1000%, 2000%, 1 juta %. Boleh saja, tidak ada nggak boleh kalau menghayal di PTC. Pasti ke depan, nggak tahu tahun berapa. Tapi kalau meme coin ya jadi kemen, ya ngepet. Banyak yang penasaran dengan prediksinya dan alasan dibaliknya. Mari kita telusuri sedalam lautan setinggi gunung Himalaya. Alasan utama kenapa Bitcoin terus meningkat menurut Preston Peace, ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi kenaikan harga Bitcoin. Salah satunya adalah penerimaan yang makin luas, makin meluas. Semakin banyak individu dan perusahaan yang mulai menerima dan mengadopsi Bitcoin, yang mana sebagai alat transaksi. Selain itu, faktor teknologi dan keamanan blockchain juga berperan penting dalam pertumbuhan stabil Bitcoin. Ada Mbak Dukun lagi ngobati fasenya. Itu ya serius ini, merdeka dengan kapabilitas yang terus ditingkatkan. Bitcoin dianggap lebih aman dan efisien dibandingkan aset lainnya. Mantap itu ya. Apakah Anda mantap? Apa yang bisa Anda harapkan di masa depan? Apa yang bisa Anda harapkan di masa depan? Pasti Bitcoin akan menjadi 1, 2, 3, 4, 10 miliar. Bisa saja kalau margia beli. Dengan prediksi optimis dari Preston Peace, Anda mungkin bertanya-tanya tentang potensi investasi di Bitcoin. Hal yang perlu Anda pertimbangkan adalah fluktuasi harga yang bisa terjadi. Meskipun prediksi menunjukkan tren positif, selalu ada kemungkinan resiko dalam investasi Bitcoin. Maka ini yang paling mantap. Kalau harganya ngicrit saja, cerat-cerut, nggak naik-naik sedikit, nggak bisa buat trading. Kalau naik sedikit turun sedikit percuma, nggak akan kaya. Ini yang paling mantap ya. Ini yang paling banyak volatile. Apa itu volatile? Kalau naik beng, kalau turun short banyak. Jadi kalau kita ada uang pas turun di bawah sekali kita serok, pas short ke atas ngaceng setinggi langit kita jual, keuntungannya gede daripada yang naiknya cuma cerit yang nggak kaya. Kalau ini mantep ya, cocok. Sekarang masuk ke TA-nya daripada Bitcoin untuk penutup, karena ini pagi ini masih banyakkan clone mining. Wow, ada Mbak Dukun. Wow ya, turun Bitcoin, turun kundulan jeruk ya. Yang bilang taran turun, kampret ini naik ini. Lihat nih, waduh, kandelnya aja bisa seleng seperti ini nih. Nih Bitcoin naik nih, namanya ini naik. Kalau beli itu di awan bawah, awan Ichimoku ini di bawah ya, jual nih. Aduh, kaya raya Anda ini, jual gampang ya, cuma mengatur kesabaran aja. Perang melawan batin sendiri Anda, yang perangnya sama meme coin yang bikin tipu-tipu itu. Ini masuk PTC uangnya sedikit, nyatanya dikit. Dari mana Anda masuk ke meme coin aja jutaan, gila, ratusan juta, 50 juta, 60 juta ya. Ini dapat PTC. Emangnya Anda di meme coin ketika dapat beli sampai 100 juta, Anda kalau rugi gak habis uangnya? Kalau ini beli 100 juta, naiknya marginnya 100%, ya keuntungannya lebih bagus. Ini yang jelas ya, yang jelas positif naik ya. Umpamanya pun Anda salah masuk aja, ditunggu buluran yang akan datang, udah pasti ngacil, pasti cuan. Positif 99%, meme coin hancur. Kalau ini 100%, Anda cuan 1% ya yang hancur. Gak ada malah 1%, 100% cuan. Kalau BTC itu gak mungkin enggak. Beda kalau meme coin. Saya rasa paham ya. Ini RSI nya juga bisa perbantukan beli di bawah, di sini ini di bawah ini, garis bawah ini waktunya jual ya. Kalau ini nanti turun lagi,
ambil. Makanya kan yang TP-nya kan 50%, yang 50% buat tradingan, yang 50%-nya buat jangka panjang. Kalau Anda punya 10 Bitcoin, taruh aja Anda yang punya 5 aja, yang buat jangka panjang yang 5-nya lo hitung-hitung buat scalpingan ya, dapat uang jajakan tiap hari. Seperti itu. Saya rasa cukup. Yang belum subscribe tolong di subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang namanya Mas Bro, manusia biasa seperti Anda, makan nasi sama, bukan makan batu ya, jadi sama, nggak ada perbedaan masalah makan ya, sehari 3 kali sama ya. Jadi itu yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda buang. Yang belum subscribe tolong di subscribe, yang sudah ya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam cuan ya, salam merdeka ya, tetap merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.